Allah. Di zikir majelis kita diajari zikir sir namanya, zikir khafi. Oleh para ulama sufi mengatakan zikir rahasia. Tahan nafas, Allah dalam kalbu kita sesuai nada detakan jantung. Dan menurut para ulama sufi, orang yang zikir sir seperti ini goyangnya aras. Kita lanjut konsep nur tadi, bahwa manusia pada hakikatnya kita ini adalah tetesan dari nur Muhammad. Kita diciptakan pada hakikatnya adalah nur Muhammad. Meskipun dalam ilmu-ilmu syar'i dikatakan kita ini diciptakan dari Adam, tapi kalau dikaji hakikatul Adam ada pada hakikatul Muhammad. Ada apa konsep dalam memahami dasar penciptaan kita? Kita susah untuk menembus konsep-konsep hakikat peribadatan kita kepada Allah kalau kita tidak mampu memahami eksistensi diri kita ini. Mu ande di pahapi polihatta enggak na masuk-masuk atau masuk dari Allah Ta'ala. Ada azan setengah mati, Bilal azan, pura-pura pengen itu masih mamanya tuh majama. Kenapa orang seperti ini? Karena dia tidak mengkaji hakikat dari mana dan akan kemana nanti. Sadar atau tidak sadar, kita sudah melewati beberapa alam. Boleh itu di alam arwah. Setelah dari alam arwah masuk di alam rahim, dan keluar dari alam rahim di alam dunia, mesti sadar akan masih banyak alam yang akan kita lalui. Oleh karena banyaknya beberapa alam yang akan kita lalui, perlu ada bekal, perlu dipersiapkan bekal. Kita tidak akan hidup selama-lamanya di dunia ini. Maka bekal yang paling utama adalah amal saleh. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan saleh." Inai tahu melok sita kuanna falyamal amalan saleh. Perbanyaklah amal-amal saleh. Maka ketika kita menghadap kepada Allah, pulang kembali ke sisi Allah, tidak berguna itu tanah 20 hektar. Tidak ada gunanya rumah mewah. Tidak ada gunanya miliaran uang rupiah di BRI. Tidak ada gunanya motor mewah, mobil yang mahal. Falyamal amalan saleh, perbanyak amal yang saleh. Namun kaidahnya, amal saleh yang kita laksanakan itu tergantung lagi pada bagaimana pemahaman Anda dalam konsep ibadah kepada Allah. Semakin tinggi ilmu seseorang, maka dia semakin mudah meraih itu namanya pahala. Dan semakin tinggi ilmu seseorang, semakin mudah meraup pahala. Abul Qasim Al-Junaid dalam kitabnya Tajul Arifin mengatakan, "Inna asyaddul awliya'i ayyahfazal anfas." Ia ri'awallinna Allah Ta'ala. Ibadah yang sangat dijaga bukan lagi zikrullah, bukan lagi salat, bukan lagi haji dan umrah. Tetap menjalankan, tapi yang paling puncak dia jaga adalah ayyahfazal anfas, menjaga keluar masuknya nafas. Kenapa dijaga? Para ulama dan para wali Allah itu tidak mau keluar masuk nafasnya tanpa zikrullah. Nah jaga itu yang naita. Coba hitung-hitung dalam satu hari satu malam berapa menit atau berapa detik kita zikir kepada Allah. Sementara para ulama ayyahfazal anfas, keluar masuknya nafas mesti tetap zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, malam ini saya kupas sedikit tentang zikrullah, yang bagaimana, yang kira-kira capaian kita di sana. Karena kalau kita mau kejar puncak capaian para sufi, kayaknya jauh sekali ya. Saya apalagi tidak punya ilmu apa-apa. Yang sederhana saja, zikir yang kita sering amalkan dan ajarkan di majelis kita. Majelis zikir at-takhiriyah, zikir iyaro nasanga toriolo, zikir natubu. Karena ada 4 tingkatan zikir. Nasanga toriolo pandritata, zikir natubu, zikir na ate, zikir na nyawa, zikir na rahasia.
Kita jangan muluk-muluk dulu mau kejar zikir rahasia. Zikirnya tubuh dulu yang kita permantap. Apa zikirnya tubuh? La ilaha illallah. Ada hadis dan ini sahih. Rasulullah pernah menyampaikan, siapa umatku yang zikir la ilaha illallah meskipun seumur hidupnya hanya satu kali melafazkan la ilaha illallah tapi koneksi dengan kalbunya, Rasulullah mengatakan di akhirat nanti haram tubuhnya disentuh api neraka. Maka para ulama sufi berijtihad supaya bisa koneksi zikir la ilaha illallah, koneksi dengan kalbumu, dibuatlah latifah. Apa itu latifah? Zikir kalimah huruf-huruf la ilaha illallah itu dibuat beberapa latifah tergantung tarikah. Misal tarikah Syadiliyah yang kita ajarkan di majelis kita ada 4 latifah. Ketika menyebut la ilaha illallah, ketika la sikar ruang ini titiknya la di dada bagian kanan la. Ketika ilaha dada sebelah kiri atas ilaha. Ketika illah di ubun-ubun illah. Pas illallah latifahnya di latifatul qalb dada kiri bagian bawah. Kenapa para mursyid tarikah berijtihad seperti ini? Supaya Anda ketika zikir la ilaha illallah jangan hanya dilafazkan, koneksi kalbu supaya kemuliaan zikir la ilaha illallah kita bisa raih di akhirat nanti. Jasad kita diharamkan disentuh api neraka. Apalagi ada kado istimewa dari Rasulullah. Rasulullah mengatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang nafas terakhirnya sempat menyebut la ilaha illallah, kata Rasul, dakhalal jannah, langsung imitama di surga, andan yang apa-apa ketulian dari mungkar dan nakir. Tiap carana, bagaimana caranya supaya di nafas-nafas terakhir ketika kita sakratul maut, kita diberikan hidayah dari Allah mampu mengucapkan kalimat tauhid, maka Rasulullah memberikan rumus, memberikan kaifiyah, cara supaya mudah ketika sakratul maut melafazkan kalimat la ilaha illallah. Rasulullah mengatakan anta ma'aman ahbabta, kondisi sakratul mautmu atau kamu akan di akhirat nanti bersama siapa? Ma'aman ahbabta, tergantung apa kecenderunganmu ketika hidup di dunia. Kalau hobi dan kecenderunganmu zikrullah, insya Allah pada saat sakratul maut kita juga bisa melafazkan la ilaha illallah. Dan bukti, saya beberapa kali menghadiri orang-orang sakratul maut, para ahli-ahli zikir, betul-betul di lafaz-lafaz terakhirnya mereka menyebut la ilaha illallah. Mamanya mama saya, umminya ummi saya. Jadi saya Haji Muhammad Tahir. Saya hadir ketika sakratul maut. Apa napau? Allah terus sampai menghembuskan nafas yang terakhir. Makanya di sisa-sisa hidup kita zikir la ilaha illallah, zikir Allah. Apalagi zikir Allah, nah sangat toriolo ia mutur zikir Allah patu pak langit. Rasulullah mengatakan apa? Kata Rasulullah, tidak akan terjadi kiamat ma taqumus sa'ah illa fiha yuqalu Allah. Andai naruh langi muadian dua masikir Allah. Selama masih ada manusia yang zikir Allah, langit tidak akan runtuh. Dia mutur yolo mawang dia tuus bamba, ia ropat tupak na langi, ia morona ruau Allah. Di zikir majelis kita diajari zikir sir namanya, zikir khafi. Oleh para ulama sufi mengatakan zikir rahasia. Tahan nafas Allah dalam kalbu kita sesuai nada detakan jantung. Dan menurut para ulama sufi, orang yang zikir sir seperti ini goyangnya aras dia itu zikir. Allah langsung tahu hambanya mana yang zikir Allah.
Allah. Maka warisan-warisan para ulama, warisan para mursyid tariqah, warisan ajaran para wali-wali Allah kita sampaikan kepada umat. Mudah-mudahan kita juga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit lagi sebagai penutup, saya kalau lama-lama bicara juga ini, waduh, ini ada dua syekh saya di depan ini, saya grogi sebenarnya bicara ini. Nanti takutnya salah baris nanti ayatnya dibaca. Sebelum saya akhiri, ada kata kunci keselamatan kita dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Makana yu'azziballahu wa anta fihi." Andang oruan arwah sisa, andang oruan arwah musibah, muasiola tarus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiapa cara nasul Nabi ta berbanyak salawat kepada Rasulullah. Ada banyak puluhan cara salawat dalam kitab Fadailus Salawat, kurang lebih 46 salawat. Ya biar salawat yang pendek saja. Wa sallallahu ala Muhammad. Wa sallallahu ala Muhammad. Salawat ini namanya salawat Jibriliyah. Mau Nabi ta, siapa yang mengamalkan salawat Jibriliyah, saya akan hadir di sisinya pada saat sakaratul maut dan aku antar ruhnya menghadap Tuhan. Aku antar dia menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalkan itu. Wassallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Dan yang terakhir, mau tidur, bangun tidur, mau keluar, selalu salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan teriolo nasi karuan ni muak dia nambu pogau pa Muhammad idolo alawemu. Tiap cara pa Muhammad alawemu konversi ape hurufu alif ha mim dal disingkat dalam huruf Ahmad. Tiap carana nanti di majelis zikir diajarkan. Tiap cara pa Muhammad alawemu. Terima kasih. Mungkin ini singkat saja, mudah-mudahan ada keberkahan. Mohon syekh saya, sahabat dan guru saya, kalau ada yang keliru saya sangat senang disampaikan Ustaz salah baris tadi. Jadi terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.